Yes, benar banget dari Benedetta. Ingat ini Benedettanya bisa di tangan Ryuk loh. Ryuk itu sangatlah berbahaya dengan Benedetta. Jangan lupa. Tapi satu pick terakhir sangatlah menentukan dari posisi dari Benedetta ini akankah menjadi jungler ataukah akan berubah menjadi dari sisi of lanernya. Rebellion Genflix mereka akankah kali ini mampu melakukan kontes, karena kalau sejujur-jujurnya kita lihat ini Rebellion Genflix udah punya Grok. Ingat Grok di tangan Val bakal bisa mendobrak dan mendominasi jalan pertandingan, dan ternyata ini seperti akan hero untuk seorang Huba ya, atau bukan? Oh, menarik gold lane. Di satu batu yang menghambat pergerakan dari Arachiosi untuk bisa mendapatkan lagi upper bracket ataupun mempertahankan upper bracketnya, atau Arachiosi akan berjalan dengan sangat selancar lewat kemenangan 2-0-nya Oji. Alright, kita langsung saja menuju ke arah game di mana Huba ternyata yang menjadi sebuah Grok. Tapi buat kalian semua aku ingatkan, kalau ada yang Sarah, ada yang rasis di kolom komentar, kita sikat, kita bantai. Kalau kata Pak Pulu pakai GY langsung ya guys ya. Langsung di bottom lane. Alright, go. Kali ini di arah bottom lane berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Arachiosi sebelum ada gempuran khusus sepertinya Pak Pulung. Yep. Nih mereka di bagian bawah juga dengan dua hero sama seperti di game yang pertama tadi dari Rebellion Genflix. Tetap dengan pola yang sama dari Brodinya, tetap ditemenin, lalu tetap di babysit juga. Dua hero yang memiliki metode seperti melee seperti ini, mereka agak sedikit sulit untuk maju dan juga membalaskan keadaan, di mana udah ada Farsha dan juga Brody dengan range. Mereka bisa menembak dari jauh, mereka bisa memberikan poke damage dari jauh, tapi tidak dengan dua hero yang ada dimiliki oleh Arachiosi Oji. Alright, tembakan biru kan ini benar-benar di babysit habis-habisan, dan kenapa dia pakai Val seorang Farsha, karena lihat bakal coba ditembak begitu saja, burungnya belum tumbang ke bawah jalan. Tapi lihat Flicker alter ego, panik gak? Panik lah, masa enggak? Langsung sudah dikeluarkan untuk mengganggu. Satu buah damage yang diberikan terhadap Gold Buff Junior berhasil diamankan dari seorang Albert terhadap Val tentunya Pak Pulu. Yap, ini pinter banget ya, dengan ada satu millennial Grok, yang pasti Grok juga tetap akan mendapatkan makanan di bagian tengah lewat wave minionnya. Lalu ada Rom yang udah digunakan juga oleh Farsanya, yang pasti ya ada Val yang menggunakan hero tersebut. Jadi untuk Brody juga tidak terganggu dari farmingannya. Tapi sekarang turtle-nya, walalalala, dibalaskan langsung apa yang dilakukan oleh Cisa di game yang pertama. Langsung ditembakin dengan Rhapsody. Ini yang gue sebutin dari tadi, Clay memiliki positioning yang sangat baik. Dia bisa menjadi support system yang sangat luar biasa sekali. Benedetta pun harus down Oji. Oke, kalau kata Paku itu tinju dibalas tinju, tapi kali ini retri dibalas retri. Dan lihat Valnya gak bisa pulang, mau jadi goyang, gak punya wingspy, Winston pasir satu bawah flicker. Dan ternyata di depan sana Finn masih mau lebih, berikut seorang Val, Waters digunakan, dan bahkan PYN memilih untuk mundur terlebih dahulu. Clay bakal mengcover PYN untuk kali ini. Bahkan Purple Buff berhasil diamankan oleh seorang Jisa untuk seorang Benedetta, dan untungnya Benedetta itu tanpa Purple Buff juga masih oke dan masih aman sekali Pak Pulung. Yap, masih bisa aman karena energinya juga sangat cukup. Lalu sekarang kita lihat di bagian tengah terlihat ada Clay dan juga VN. R7 pun udah mulai hadir untuk bisa mendapatkan satu Little Wanderer-nya. Dia akan diberikan kepada siapakah ini? Tapi diberikan kepada Clay. Di bagian tengah ada Ruby melakukan fight dengan Huba dengan Groknya. Power Sniper dikeluarkan, damage-nya udah mulai lumayan. Pala terlihat dari kejauhan, Federator dikeluarkan, tapi langsung diganggu aja karena ada Doran Wolf King. Di bagian belakang Birulnya mencoba untuk memberikan damage, tapi untuk Clay kali dengan Real World Manipulation yang dia keluarkan membuat kocar-kacir bagaimana pertahanan dimiliki oleh pemain dari Rebellion Genflix. Jisanya baru sekali masuk, langsung pulang lagi, di mana peluru dari Rhapsody hampir seluruhnya masuk karena tubuh dari Benedetta. Benedetta memang counter natural dari seorang YP, tapi ingat Benedetta harus masuk di saat ada orang yang tepat, tentunya tidak bisa main sembarangan. Di depan sana ada satu buah yang bisa diberikan, satu buah Federation belum dikeluarkan, tapi Thor Pat Beverly masih bisa menyelamatkan hari dari seorang Skylar, tidak berhasil ditumbangkan. Langsung menuju ke arah recall, depan sana Biru melihat posisi yang cukup bagus, ada Huba. Watchers untungnya belum memiliki satu buat cooldown reduction. Dengan portal 1x24 jam di depan sana, lihat para pemain dari tim Araki sudah mulai datang. Skylar ternyata memancing keributan, dan bahkan Biru tertangkap untuk kali ini. Gak bisa pulang, mau jadi goyang. Biru harus down di depan lane bersama dengan seorang Huba harusnya, tapi ternyata Huba masih diselamatkan oleh Dewi Fortuna Pak Pulu.
Iya, bahkan mereka sekarang mendapatkan satu trofi lagi yaitu Albert yang dihilangkan. Albertnya pun harus down. Tapi kalau kita melihat dari minimap pertarungan di atas sana juga tidak akan ada habisnya antara Glue dan juga Pakito. Federasi dikeluarkan untuk kali ini, bisa KPN pergi karena dia masih bisa mengelak sejauh ini. Lewat Federasi yang dikeluarkan, terkurung di mana ada barrier, terjepit, terpentok ke dinding layaknya lukisan Mona Lisa. Sementara itu untuk Groknya mau batu sekeras apapun akan langsung ditampol oleh Pakitonya. 3 player dari Rebel Glampic pun harus mundur dan pergi dari area tersebut. Oke, mundur teratur kali ini para pemain dari tim Rebellion Genflix. Dan lihat mereka dengan itemnya, Profesor. Iya, ini kayaknya bakal menuju ke arah Hunter Strike juga dari seorang Albert. Dan unik banget dengan Finn yang dia mengamankan 2 clock. Jadi dia ingin mengamankan magical defense yang lebih pasti lagi. Jadi dia bakal coba untuk menghindari semua damage dari Varsha. Dan bakal benar-benar jadi tulang punggung di bagian frontlanernya, Pak Pulung. Yep, itu yang dilakukan sementara oleh kedua tim ini lewat dari item-item yang terjadi. Hanya saja di bagian tengah, bisakah Jisa mempertahankan untungnya? Masih ada Pomnet langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi ternyata untuk Huba pun kali ini agak sedikit sulit bisa nahan badak jauh lebih lama lagi. Kenapa? Karena dengan damage yang dihasilkan, Jisa terlalu dalam, ditembaki Rhapsody-nya untuk masih bisa kabur dan juga selamat dari yang tersebut. Di mana dari reroll manipulation tapi langsung diganggu dengan dari satu wild charge. Hanya saja Partial lewat high ground yang mereka miliki pun langsung diajar bisa Brody menjadi target susulannya. Grok menjadi korban selanjutnya. Mendadak ada 3 player dari Rebel Glampic pun langsung menghilang dengan sangat cepat sekali, Oji. Oke, tapi Ryuk di depan sana memberikan sebuah space untuk clear minion. Para pemain dari tim Rebellion Genflix, R7 mengamuk begitu saja, mencoba dijitak tapi ternyata nggak sampai. Bahkan para pemain dari tim Rebellion Genflix mereka harus sabar terlebih dahulu dan Val harus menjaga posisinya. Val kita dilihat dipaksa begitu saja menuju ke arah belakang dari seorang Skylar dan Tora Panemori masih bisa menumbangkan Skylar. Hampir saja darahnya sudah tak terlihat dan bahkan Skylar masih selamat, Pak Pulung. Masih selamat loh dia, Oji. Dengan adanya sebuah pergerakan, dengan ada Tone Apart Memory, nah loh barrier dikeluarin lagi. Lu nggak boleh lewat sini ya Bert ya. Lu tidak boleh lagi. Groknya terlalu maju kah untuk kali ini atau karena hanya menjadi bait aja untuk bisa melakukan sebuah pergerakan terhadap pemain dari arah Kyoshi lainnya. Polfnetter langsung dikeluarkan begitu aja, ada Parsha yang terlihat. Mereka pun mundur lagi dari pemain arah Kyoshi, Oji. Oke. Tapi kali ini lihat Rebellion Genflix menang semua damage yang diberikan Ryu seorang diri, tak ada yang menemani, nggak ada cover dari untuk para pemain dari tim Rebellion Genflix. Mereka harus lebih sigap. Karena apa? Karena Ryu bisa menjadi sandbag, tapi kalau tidak ada follow up semua itu percuma. Seperti para lelaki yang cuma chat aja, tapi kalau misal ceweknya nggak ada perasaan itu juga percuma, Pak Pulung. Aduh, lemas banget dah tuh dengernya, Ji. Oke, balik lagi. Ini terlihat udah langsung slide video di bawah dari layar kalian masing-masing. Langsung aja buat momen game favorit di sneak video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa di download karena ada sekarang serangan yang dilakukan juga oleh pemain dari RRQ Hoshi. Masih bisa selamat biru ke bagian belakang sempat untuk memberikan basic attack-nya terlebih dahulu. Reload manipulation kali ini memberikan efek immobilize juga mau kemana ke Brody-nya karena sekarang udah memberanikan diri masuk ke bagian dalam tapi Ruby-nya terlalu dalam hingga membuat dia pun harus menghilang dari outer turret yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion Genflix, Goji. Oke, jarang juga gue lihat miskomunikasi antar seorang VN dan kawan-kawannya. Tapi kali ini terjadi miskomunikasi. Albert sedang melakukan gold buff, tidak bisa di follow up. Tapi lihat on strike Robert Seven, satu Arvila. Dan bahkan Val bakal menjadi pilihan kedua. Ryu menuju untuk arah belakang, kabur. Dan satu pemain strike. Tembakan perlindungan dari seorang Parsha membuat para pemain dari tim Rebellion Genflix harus kehilangan Parshanya. Dikira itu tembakan bisa untuk memukul mundur Albert, tapi ternyata Albert lebih berani lagi. Dengan snipernya dia langsung menembakkan ke tubuh dari seorang Val, Pak Pulung. Yap, itulah tadi yang terjadi dia lewat fight yang udah terlihat. Walaupun sebelumnya ada sedikit miskom ya Ji ya. Antara beberapa player yang dikelar Kyoshi lewat top lane fight yang udah terjadi. Hanya saja sekarang seperti tensinya belum turun. Mereka masih berusaha untuk maju ke bagian depan dan juga mendapatkan turtle-nya. Ada Void Blast yang dikeluarkan, Void Crystal dikeluarkan. Semuanya dikeluarkan guna untuk mengusir Grok mundur agar tidak bisa mendekat ke arah player-player dari arah Kyoshi. Dan Fedra Rapu kali ini Emo Vendor-nya terlihat. Tidak ada target yang didapatkan. Power Nether langsung dikeluarkan begitu aja di bagian belakang. Ada Brody yang tetap memberikan basic attack-nya. Lalu terlihat ada Jisanya Lecto Vanderflow yang pergi dari tersebut. 3 peluru dari Dead Sonata pun tidak ada yang berhasil untuk mengenai ke arah Benedetta-nya, Oji. Sama sekali tidak ada yang kena. Kita lihat rip aim dari seorang Albert. Meanwhile dari bottom lane untuk itemnya, silakan Profesor.
Ya, ini kita melihat itemization-nya udah ready banget dengan Endless Battle. Dan dia akan menunjukkan Red of Despair sepertinya. Jadi full totally damage. Tapi yang paling aku fokuskan adalah Clay. Dia langsung bikin brute force. Suka banget sama item ini karena nggak melulu soal magical attack, Ranger. Yes, bener banget. Tapi lihat di belakang sana, Federesek dikeluarkan lagi-lagi untuk memberikan satu buah pressure. Dan bahkan Federesek dengan gaya, Federesek dengan flicker membuat para pemain dari tim Arkeosi agak sedikit kesakutan. Tapi lihat Albert Tenson datang on point. Grok di belakang langsung ditumbangkan begitu saja. 2 poin telah diamankan. Albert versus everybody. Akan coba mendapatkan triple kill juga seorang Albert. Tapi dari sini para pemain dari seorang Rebel Gambling mencoba mengcover. Albert jadi pilihan. Triple kill Israel dan ternyata gak jadi. Karena ada satu buah gerobak di depan sana. Albert terlalu berani. Albert tidak boleh sembarangan. Seorang 4 memori berhasil dihindarkan. Dan membuat Albert versus everybody di depan sana. Dia masih mau coba lebih. Lihat anak muda ini. Sang bayi alien. Gak mau tinggal diam. Biru menjadi pilihan dan ternyata surprise attack. Bapak Ibu, Mother Father membuat seorang Biru terkaget, terkejut, terheran-heran. Pak Pulung. Semua aksi kagetan dilakukan dan Sonata ya coba dikeber lagi ke arah depan. Dilompatin reload manipulation. Bisakah mereka bertahan? Tapi untuk Clay-nya pun kali ini mendapatkan gangguan. Untungnya dia masih bisa selamat sedikit. Ada saja langsung dikejar. Bisa-bisa juga oleh Jisa yang ada di bagian belakang. Albert yang cover ke arah mana dan Locking langsung dikeluarkan. Coba lihat bulir-bulir dari buah alpukat kecil yang lucu. Dia mau pergi ke arah mana lagi. Langsung ditarik sama Pendant yang kau tidak boleh pulang. Ryuk dikepukin diajar habis-habisan. Jisanya tertinggal seorang Piri. Berusaha untuk bisa lari dari tersebut di mana ada Rhapsody, Donran Walking, Amel Pendant semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Jisa, Oji. Tapi flicker yang digunakan kali ini dari R7 gak berhasil dapetin Val. Val masih bisa bertahan karena kita lihat tadi Mas Ripali kepentok ya kan udah mulai main benjol kayaknya kali ini Pak Kritonya. Pak Pulung Birul di bottom lane dikeker. Satu hit terakhir gak berhasil tapi R7 melunasi utang yang dilakukan oleh seorang Albert di bottom lane Pak Pulung. Wow. Tensi yang tidak diturunkan sama sekali oleh pemain dari Arkeosi di mana mereka mencoba untuk terus aja menghajar habis-habisan. Udah ada Bari langsung dikeluarkan, Wildcard mau ditabrakkan kan tapi ternyata tidak karena tadi masih terkena efek slow yang udah dikeluarkan juga oleh Clay yang tepat berada di area sana. Point Crystal dikeluarkan, Point Blaze juga mungkin akan selalu di-spam aja ke arah pemain dari Rebel Gambling. Untuk purple buff-nya sendiri masih bisa diamankan oleh Jisaka karena tidak ada pemain dari Arkeosi yang ada di dekat area sana, Oji. Oh my god, Pak Pulung Lord bakal coba dicolong oleh seorang Albert dengan posisi 5 versus 5 kali ini bakal menjadi keseimbangan naturalisasi dunia. Karena apa? Karena mereka bakal melakukan team fight. Peresek telah dibuka, ubah di garis depan. Polistar pun mencoba dikeker dan Biru akan menjadi pilihan utama dan bahkan Amel Pendant on point. Satu hilang dan Sonata juga ke belakang tapi Albert seorang diri tadi menemani langsung diejam 3 orang. Albert patah. 1 poin kill telah diamankan tapi Lord di tangan Skylar. Skylar berhasil menyelamatkan Lord untuk kali ini tapi benar-benar Rebel Gambling luar biasa bagus dari targetingnya. Bahkan 3 pemain mereka berhasil menumbangkan 1 buah Albert. R7 di sana seorang diri dan para pemain dari tim Rebel Gambling mereka mengamankan keuntungan yang luar biasa banyak, Profesor. Ya, ini dia di mana tadi aku melihat secara paksa retribution digunakan tapi ternyata Skylar di timing yang tepat dia mengamankan Lord yang pertama. Ini akan mendobrak lagi power yang sudah dimiliki oleh teman-teman dari Arkeosi. Melihat mereka udah unggul, makin lebih unggul dan bahkan sekarang ada 4000 gold differences atau perbedaan dari goldnya. Replay buat Samsung Galaxy Series kita bisa melihat bagaimana setup Lord inisiasi yang bagus banget tapi harus di cancel karena ada Electro Final Blow. Mau nggak mau ini harus dihindari sama Albert dan juga Clay untuk beberapa fight kedepannya Pak Polung. Karena mereka nggak boleh terkena Electro Final Blow. Tadi benar-benar gimana ya, dengan adanya tensi yang sangat tinggi di bertonton karena Arkeosi, untungnya Rebel Gambling masih bisa mengimbang itu semua. Andai tadi Rebel Gambling kewalahan, udah dipastikan pertahanan dari Rebel Gambling udah jauh lebih kocar kacir dari apa yang kita lihat barusan, Oji. Enggak, dia bagus banget sih targetingnya, lihat. Fokus ke arah seorang Albert, udah nggak peduli apapun yang terjadi. Albert on point, Albert tumbang, kita bisa tim fight. Buat manipulasi telah dibuka, Val sama telah dikeluarkan, Val nggak bisa bertahan. Dan Sonata dengan peluru kedua langsung tumbangkan seorang Val. Bahkan di depan sana Ryuk mencoba untuk di portal sekali 1 kali 24 jam. Dan ternyata di portal temannya sendiri, Albert masih mau lebih. Jisa akan menjadi pilihan. Ke di depan sana dan bahkan di arah top lane, para pemain dari tim Arkeosi memiliki 1 buah wave minion yang bakal fokus menuju ke arah ini besar turret. Skylar telah udah mengkokang,
Tinggal seorang Polis Starbon biru bisa dipilih dan One Panic Legend. Wombo combo combro dari RRQC menumbangkan 4 player. Oh my god, ini bencana. Sisa tersisa seorang diri dan wipe out. RRQC take the game to 0 Papulung. 2-0 tanpa balas lagi, ini dia kemenangan mutlak untuk RRQ Hoshi. Tambahan poin, tambahan match win-nya, ini akan menghantarkan mereka harusnya menuju ke upper bracket jauh lebih